Ya, jumpa lagi di channel Saprudin Hobi. Hari ini kita akan membahas tentang user interface untuk menu di AutoCAD ya. AutoCAD yang kemarin kita sebelumnya di video sebelumnya kita mengatur tentang startup. Di sini kita mengatur tentang menu tampilan dasar dari AutoCAD sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini ada berbagai tampilan ya. Jadi kalau untuk merubah tampilan dasar AutoCAD sendiri, di sini ada yang namanya workspace space switching ini ya. Kita bisa lihat itu ini dia. Nah, ketika kita klik di sini ada beberapa tampilan ya. Di sini ada 3D basic, 3D modeling, AutoCAD classic. Jadi yang membedakan AutoCAD versi 2014 ke bawah itu ada yang namanya ini tampilan AutoCAD Classic. Sedangkan untuk 2015 ke atas itu sudah nggak ada lagi AutoCAD Classic ya. Jadi kalau yang biasanya arsitektur yang sudah lama atau yang senior itu biasanya masih menggunakan tampilan AutoCAD Classic karena mereka biasanya dari AutoCAD 2004 sampai 2010. Oke, sekarang kita coba untuk mengganti modelingnya ya. Modelin tampilannya di sini. Ini yang tampilan awal adalah yang drafting dan annotation. Yang selanjutnya kita klik, nah, maka otomatis menu akan berubah ya. Nah, ini tampilan untuk menu 3D ya, 3D basic. Jadi kalau kita mau belajar 3D AutoCAD, tampilannya seperti ini. Selanjutnya 3D modeling ada juga. Nah, ya hampir sama yang kayak tadi, berbeda sedikit saja. Dan di sini tampilan menunya lebih banyak. Sebenarnya sama aja sih mau yang mana, tapi yang ini lebih mengutamakan untuk modeling 3D-nya. Kalau yang paling awal tadi adalah untuk 2D ya, gambar 2D. Selanjutnya yang ketiga adalah AutoCAD Classic. Nah, ini yang saya bilang adalah AutoCAD yang sering dipakai ya. Nah, kita ketika melihat AutoCAD, belajar AutoCAD dari 2007 sampai 2010, tampilannya bakal sama seperti ini. Jadi kalau yang kangen dengan AutoCAD 2010 masih bisa pakai di 2014 ya untuk tampilan yang ini. Tapi untuk 2015 ke atas itu sudah nggak ada lagi. Jadi tampilan ini, menu ini nggak ada lagi di AutoCAD yang versi 2015 ke atas. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi ke menu drafting annotation ya. Sebenarnya kalau di classic sama drafting annotation ini sama semuanya ya. Cuma bedanya peletakan toolbar yang ada. Kalau di sini dia drawing jadi satu. Sedangkan menu-menu yang lain terpisah. Oke, kita kembalikan ke drafting annotation. Oke, sambil menunggu loading. Jadi di sini tampilannya seperti ini ya. Kita close saja yang nggak perlu. Jadi yang pertama di sini ada menu home ya. Menu home ini membahas tentang draw, modify, layer, annotation, block, properties, group, utilities, clipboard ya. Yang nanti kita akan bahas satu persatu di video berikutnya. Selanjutnya ada menu insert. Insert ini ada block definition, reflection, point cloud, import, data, link extraction, location, dan content. Fungsinya insert ini yang memasukin data dari luar AutoCAD. Annotate ini fungsinya untuk mengatur dimensi yang ada di AutoCAD sendiri. Layout, nah ini untuk meng-layout tampilan si AutoCAD nanti ketika kita mau printing sudah jadi filenya baru kita masukin. Oke, ada menu parametrik. Nah, di sini ada auto constraint, show, hidden. Dan selanjutnya ada menu view. Ini itu untuk mengatur tampilan ya. Kita mau lihat dia dari atas, bawah, samping, kanan. Ketika kita kehilangan objek, kita bisa di extend. Ada extend window, preview, real time, all, dynamic, dan nanti kita bahas. Manager, ada menu output. Ada output ini adalah keluarnya hasil jadinya dari AutoCAD tadi. Plugin ini tambahan ya. Kayaknya di sini kita nggak pakai. Di
Di sini ada Autodesk 360 ini buat connecting dengan AutoCAD, aplikasi selain AutoCAD. Jadi Autodesk itu punya beberapa aplikasi, salah satunya adalah AutoCAD, ada Revit dan yang lain-lain. Fitur app ini kita nggak connect internet jadi nggak pakai. Inspector juga ada. Nah, itu adalah tampilan, ada beberapa menu di sini ya. Kalau kita jumlahin ada beberapa menu, tapi yang paling sering kita pakai ini adalah sekitar 4 sampai 5 menu saja. Nah, di bawah sini ada model layout 1. Model ini adalah bagian kita untuk mengerjakan. Jadi ketika kita modeling gambar, jadi beradanya di workset ini ya. Sedangkan layout itu adalah ketika gambar kita sudah jadi di modeling, nanti kita akan mengaturnya di layout. Jadi ada dua versi nanti ya. Kita bisa meng-layout di model atau kita bisa meng-layout di layout. Selanjutnya ini ada layout 1, layout 2, ini bisa ditambah nanti ya sesuai kebutuhan kita masing-masing. Nah, kita selanjutnya berada di sini nih, ada pengaturan menu ya. Menu-menu yang lain nih di sini di bagian bawah ini cukup banyak. Nah, invert constraint. Kalau kita aktifkan ini, maka menu yang constraint tadi bisa difungsikan. Tapi kalau kita biasanya jarang sih pakai menu ini ya, jadi dimatiin. Selanjutnya ada menu snap mode. Nah, ketika dia dipilih maka dia aktif ya. Ketika aktif dia berwarna biru seperti menu polar ini. Perintah ketiknya bisa menjadi langsung perintah ketik dengan F9, menekan tombol F9. Snap mode fungsinya seperti ini. Kalau kita line, di sini kita atur dulu setting ya. Setting snap modenya. Ini jaraknya per 10. Jadi setiap grid 10 itu ada angka, ada titik poin untuk stuck di situ ya. Nah, jadi kita bisa ngarahin mau ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Oke. Di sini kita coba pakai 10 atau 100 deh, per 100 ya, grid Y-nya 10. Nah, ini juga 100 ya. Snap on, grid on. Nah, di sini kita langsung mengatur snap dan grid. Gridnya belum kita aktifin nih. Grid yang ini ya. Nah, gridnya mau berapa? Misalnya kita oke nih, sama-sama 100. Oke, sekarang kita aktifin gridnya. Grid ini adalah garis bantu kotak-kotak dengan jarak per berapa yang kita atur tadi. Kalau tadi saya aturnya 100 per 100, jadi kotaknya ukuran 100 kali 100. Karena satuannya di sini mili, berarti satu kotak ini ukurannya 1 cm dikali 1 cm. Kalau kita line, nah line misalnya garis ya, line untuk menggaris, kita pakai line. Nah, setiap per 10 per 100 aturannya tadi yang kita diatur, maka dia ada titik kuncinya. Nah, sini saya klik line, saya klik lagi ke sini, klik, maka dia terkunci per 100. Nah, seperti ini. Jadi ini jadi ya kotak. Nah, untuk mengakhiri perintah kita bisa menekan spasi atau ESC. Pilih salah satu juga boleh, atau pakai enter juga boleh. Ketika merasa grid terganggu, maka kita matikan saja gridnya. Jadi ini snap mode tadi, snap mode jadi per 100 seperti ini. Saya contohin ini kotak 100 kali 100. Nah, enak. Biasanya bisa kita pakai buat grid, buat yang lainnya ya, grid kolom ataupun sesuatu yang pengulangan angkanya sama. Nah, itu snap mode dan grid ya. Oke, saya matikan. Selanjutnya adalah ortho mode. Ortho mode ini fungsinya adalah mengunci garis secara vertikal dan horizontal, tidak bisa diagonal. Contoh ya, saya aktifin ortho. Nah, saya line. Jadi ketika kita masukin perintah line atau garis dan yang lainnya baru dia aktif. Tapi kalau kita bukan aktif sih bahasanya, kelihatan. Nah, saya coba line. Kita arahin, dia cuma bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Itu fungsinya ortho. Itu ya. Selanjutnya ketika ortho aktif, maka polar tidak bisa diaktifkan. Begitu juga sebaliknya. Ketika polar tracking aktif, ortho juga tidak bisa diaktifkan. Contoh, kita coba. Ini cukup ya. Jadi fungsinya ortho tuh seperti ini.
perintah ketiknya adalah F8. Oke, kita lanjut ke sebelahnya ya. Nah, ketika kita aktifin F10 ya, atau klik di toolbarnya, bedanya dengan ortho tadi, sebelum kita mengaktifkan biasanya kita pilih nih sudut berapa, ada locknya, istilahnya ada garis bantunya ketika dia berada di sudut berapa, kelipatan 5 derajat, 10 derajat, 15 derajat, 18 atau seterusnya. Pada umumnya biasanya kita pakai 15 derajat, jadi semua sudut dapat. Kalau 90 maka jadinya nanti sama seperti ortho. Oke, ketika kita aktifin menu ini, nah dia akan mengunci di setiap 15 derajat. 30 maka dia ada 45. Ketika dia terkunci maka akan ada ini garis bantu putus-putus gitu ya. Itu fungsinya si polar. Jadi ketika menggambar, polar ini sangat dibutuhkan supaya garis kita tidak miring, supaya garisnya rata. Dikuncinya per 15 derajat. Misalnya kita disuruh bikin garis 45 derajat kemiringannya, tinggal kita cari posisinya. Ini 30. Nah, ini 45. Baru masukin berapa jaraknya gitu ya, 100. Nah, itu pasti sudah 45 derajat. Sebelah sini ada menu object snap. Object snap ini untuk menunjukkan titik-titik yang dibantu. Contoh setting ya, kita setting. Sini ada objek 3D dan objek yang 2D. Yang kita pakai adalah yang object snap biasa. Ketika kita aktifin, ketika kita milih endpoint itu adalah titik paling ujung, sudut-sudut, awal garis, ujung garis, setiap sudut itu namanya endpoint. Sedangkan midpoint itu adalah garis tengah. Ya, jadi posisi tengahnya si garis. Ada center, ada node, quadrant, dan yang lain-lain sesuai dengan fungsinya. Nah, yang kita aktifin itu adalah beberapa aja. Yang lainnya kita tidak usah aktifin, paralel dan apparent, insertion nggak usah. Jadi yang paling penting itu adalah yang standar lah, endpoint, midpoint, center, node ya. Itu paling standar. Oke. Contoh, ketika saya line ya, line L enter. Nah, ini yang namanya endpoint. Dia ada bakal garis hijau kotak. Ini yang namanya midpoint, segitiga. Endpoint begitu setiap sudut. Nah, nanti ketika kita mau garis ke atas, nah ini ada garis bantu. Karena tadi kita snap modenya kita aktifin, objek snapnya juga diaktifin. Nah, objek snap dan pola tracking ya. Kalau yang ini 3G snap hampir sama seperti object snap, tapi berfungsinya untuk ketika kita modeling 3D. Sini ada object snap tracking. Jadi kalau kita aktifin object snap tracking ini, garis bantu yang tadi ada, tapi kalau kita nggak aktifin, contoh fungsinya seperti ini. Kita line lagi ya, escape line. Nah, saya mau garis ya. Nah, ini kita aktifin ya. Nah, ini juga kita aktifin allow disallow UCS. Jadi ketika kita bantu itu ada garis bantu, garis hijau putus-putus. Tapi kalau dua ini nggak diaktifin, maka garis hijau dan polar ini tidak diaktifin, maka dia tidak ada. Jadi fungsinya di polar. Selanjutnya dynamic input. Dynamic input itu adalah memindahkan perintah ketik ke dalam di dekat daerah yang ada dengan kursor. Berbeda kalau kita tidak aktifkan, dia akan berada di komen. Komen itu bagian di bawah sini, sedangkan untuk yang di dekat kursor akan ada tampilan seperti contoh ya, kita matikan. Nah, maka keterangan dari sudut-sudut tadi, angka-angka tadi tidak terlihat kecuali dia pas. Tapi kalau kita aktifin, dia akan bantu jarak. Nah,
ada jaraknya, ada sudutnya, tinggal dipakai yang dimana. Selanjutnya di sini ada yang show hidden lag ya, show sama hidden line wake. Fungsinya untuk melihatkan atau menyembunyikan tebal tipis garis. Contoh misalnya ini saya line ya, klik line, saya ganti ketebalannya, pilih dulu garisnya, saya ganti ketebalannya ini 1 mm atau 1 cm. Pada saat dia tidak aktif maka menu ini tidak akan kelihatan, tapi ketika kita aktifin show hidden line wake maka dia kelihatan tebal. Nah, ketika di print maka hasilnya sama seperti ini. Jadi dia fungsinya ketika di modeling saja, tapi kalau ketika kita sudah layout dan print dia mengikuti ketebalan garis yang ada. Oke, itu menu-menu yang kita pakai di gambar ya. Sisanya itu show hidden transparansi untuk menunjukkan atau menyembunyikan transparansi. Quick properties ini menimbulkan menu, nah tuh panel on. Selection ceiling sama yang terakhir adalah annotation monitor, tapi jarang kita pakai ya, karena kita pakai yang menu yang ini aja. Ada ortho atau polar, object snap, dan ini input dan show hidden. Oke, itu untuk menu yang ada di sini. Selanjutnya di sini ada model paper space ya. Untuk modelnya di sini ada quick layout. Terus itu mau buat tampilan layoutnya berapa gitu. Layoutnya layout 1, layout 2 kita tampilin atau enggak, kalau enggak di close aja. Selanjutnya di sini mengatur skalanya ini 1:1 ya, karena di modeling kita bisa juga langsung mengubah skala, tapi biasanya jarang sih karena kita nanti nge-layoutnya di layout. Oke, di sini ada annotation, visibility, show. Nah, ini nggak usah yang penting ini ya tadi. Dan ada gambar gembok itu biasanya untuk mengunci posisi lock dari workspace. Selanjutnya ada gambar bola dunia, hardware acceleration on, sama yang terakhir adalah bola lampu isolate object. Oke, itu tadi dari standar menu tampilan dasar di workset AutoCAD yang biasanya kita gunakan di gambar komputer arsitek 1. Mungkin kalau di tempat lain bakal difungsikan semua tuh menu-menu yang ada, tapi kalau di kita yang penting menguasai dasarnya itu sudah cukup. Oke, demikian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi, bye bye.